Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di pertemuan kali ini kita akan ngebahas lagi. Nah sebelum itu teman-teman silakan bisa dibaca terlebih dahulu ya. Ada poster sebelum kita mulai videonya. Oke lanjut kita ke tutorialnya teman-teman. Oke, kali ini kita akan ngebahas fitur admin bagi teman-teman yang bertindak sebagai admin karena bagi teman-teman yang memiliki sekolah yang baru pertama kali join atau ingin menggunakan aplikasi ini nanti akan mendapatkan kode sekolah kemudian akan menjadi admin teman-teman. Oke. Kali ini kita akan membahas fitur admin. Tentunya fitur admin ini berbeda dengan fitur guru-guru yang ada teman-teman ya. Jadi fitur admin ini akan berbeda dengan fitur guru-guru. Jadi ketika login menggunakan user dari user yang pertama kali login di pertama kali registrasi menggunakan kode sekolah, maka dia bertindak sebagai admin, teman-teman. Untuk registrasinya tetap sama, kita gunakan situs indoexam.com. Nanti teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi YouTube saya ya untuk terkait dari link yang sudah akan saya sematkan. Oke, kita akan bahas di menu di sini ada di sebelah kiri, tentunya sama dengan fitur guru ya, ada home, kemudian ada create, ada my project. Nah, untuk admin di sini ada satu tambahan fitur baru yaitu dashboard. Nanti kita akan bahas di dashboard ada apa aja. Mudah-mudahan videonya nggak kelamaan teman-teman ya. Dan video nggak kelamaan, saya maksimalkan sekitar 9 menit. Jadi bagi teman-teman yang belum paham atau ingin bertanya-tanya langsung bisa di kolom chat atau langsung japri ke nomor WA saya pribadi. Oke, langsung kita akan bahas di fitur admin. Nah, di sini teman-teman, saya sampelkan saya sudah menggenerate ya, ada menggenerate. Jadi di fitur admin yang pertama ada info umum ya. Di sini info umum ada apa aja teman-teman? Teman-teman bisa buka di info umum. Di info umum teman-teman itu nanti ada kode sekolah. Di sini kode sekolah teman-teman. Jadi bisa diedit data sekolah teman-teman, kemudian apa datanya, seterusnya dan seterusnya. Ini data-data yang untuk teman-teman digunakan. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Ada akun siswa. Nah, di sini teman-teman bisa sebagai admin, ada dua opsional ya. Siswa-siswa boleh bertindak sebagai register. Artinya register itu apa? Mereka meregistrasikan secara mandiri, kemudian menggunakan data akun dari sekolah, kode sekolah teman-teman masing-masing. Terus bagaimana Pak seandainya ada siswa yang nggak bisa menggunakan smartphone atau tidak memiliki email atau bagaimana? Berarti sekolah yang teman-teman ditunjuk sebagai admin bisa bertindak sebagai administrator yang mendaftarkan akun siswa masing-masing. Di sini daftarnya teman-teman silakan daftar di akun siswa masing-masing. Jadi di akun siswa ini ada apa aja? Di akun siswa tentunya teman-teman ada fitur tambah ya, kemudian ada fitur impor, ada template, ada fitur delete, kemudian ada hapus semua. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan secara manual data dari user masing-masing. Jadi bisa kita tambah nama peserta didik, kelasnya berapa, kemudian emailnya, dan passwordnya. Misal ada pertanyaan seperti ini nanti di kemudian hari, apakah seandainya saya memiliki 1.000 siswa atau 10.000 siswa, bagaimana Pak kalau saya memasukkan secara manual? Tentunya bagi teman-teman yang memasukkan secara manual pasti akan kerepotan. Maka dari itu di Indo Exam ini sudah disediakan template, jadi sudah ada template untuk siswa, jadi teman-teman bisa dapat unduh di situs admin masing-masing. Tinggal diunduh, kemudian nanti ada fitur impor yang berbentuk Excel. Jadi teman-teman langsung fitur impor yang ada di sini. Jadi datanya langsung masuk secara generate sesuai data teman-teman impor. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Menu selanjutnya adalah akun guru. Kurang lebih sama di akun guru teman-temannya. Di akun guru kurang lebih sama seperti itu. Kita bisa. Nah, cuman di akun guru untuk saat ini di versi yang kedua ini belum ada penambahan impor, teman-teman ya. Bisa jadi nanti ada di versi selanjutnya. Apakah guru kita kasih menu impor atau enggak? Kita lihat dari pertanyaan teman-teman yang ingin request. Ya. Tentunya bagi teman-teman yang ingin request langsung di komen-komen di YouTube saya ya. Oke, lanjut lagi di menu selanjutnya yaitu ada menu manajemen kelas. Nah, di sini teman-teman bagi
admin, karena yang bisa ngatur ini adalah admin teman-teman ya. Jadi untuk manajemen kelas adalah admin. Nah, di sini seandainya teman-teman memiliki banyak ruang kelas, misalnya ada 10A, 10B, 10C, 10D sampai 10Z, nah seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi 11A sampai Z. Nah, teman-teman atur semua di sini. Jadi teman-teman silakan tambah ruang, kemudian kode ruangannya apa? Ada example contoh adalah kelas 7A atau kelas 7B, kelas 7T seterusnya. Nanti di dalam itu kita akan bisa menambahkan anggota kelas. Jadi kita bisa namanya merge ya, kita merge masing-masing data siswa, kita tambahkan di menu kelas ini teman-teman. Kemudian kita juga seandainya ada anak yang misalnya mutasi atau pindah sekolah atau misalnya sudah nggak terdata di sekolah kita lagi. Nah, kita tinggal lihat di kelas berapa dia tidak ada atau tidak diizinkan lagi untuk ujian di ruang kelas ini, maka teman-teman langsung delete aja siswanya di dalam ruang kelas ini. Seperti itu teman-teman ya. Itu untuk ruang kelas. Lanjut, di menu selanjutnya adalah di ruang ujian. Nah, di sini ruang ujian ada apa sih menunya gitu ya. Di ruang ujian teman-teman tentunya sama. Di saya sudah manajemen kelas, setelah ada kelas sekarang memiliki ruang ujian. Nah, seandainya saja teman-teman gunakan aplikasi ujian ini untuk berbagai ruang, misalnya ada ruang A, ruang B, ruang C, atau ruang satu, ruang 2, ruang 3, sampai seterusnya. Jadi teman-teman bisa data siswa yang masuk tadi di dalam rank kelas, maka nanti akan muncul data sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa tambahkan anggota atau kurangi anggota kelas. Kalau memang ditambahkan, silahkan tambahin anggota kelasnya. Nah, fungsinya tambahkan anggota atau mengurangi anggota kelas ini apa sih? Seperti itu teman-teman ya. Jadi fungsinya adalah ketika teman-teman membuat kartu ujian. Jadi saya sampelkan misal di sini ada kartu ujian di ruang satu. Jadi ketika teman-teman menggabungkan antara siswa kelas 10 dengan kelas 11 atau dengan siswa kelas 7 atau dengan kelas 8 atau sebaliknya kelas 10, kelas 7, kelas 8, nah seperti itu, maka otomatis kartu ujian ini akan tergenerate by system. Jadi dan dia sesuai dengan urutan kelas masing-masing. Nanti juga akan ada daftar hadirnya teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini contoh kartu ujiannya tampilannya kurang lebih seperti ini. Mereka punya user, login, dan ruangannya. Oke. Kemudian coba kita akan lihat di menu absensi ya. Jadi biasanya kan terkendala di sini ketika si anak-anak berpencar di ruangan atau berbeda ruangan dengan kelas yang sama dengan atau dengan kelas yang berbeda. Maka dari itu kita bisa lihat di menu absensi teman-teman. Di sini kita lihat absensi, maka semua tadi siswa yang terdata di kelas yang sudah kita merge sesuai dengan kelas, maka dia akan tersusun rapi dan tinggal cetak saja. Seperti itu. Jadi sudah tersusun seperti kelas 11, kelas 10 sudah tersusun teman-teman. Jadi by system yang mengacak dia duduk di mana by system. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk fitur absensinya. Kemudian yang selanjutnya ada juga yang namanya label ujian. Nah, di sini label ujian biasanya digunakan apa sih teman-teman? Label ujian biasanya digunakan ketika ada penomoran di meja ujian atau di ruang ujian misalnya disediakan meja per siswa masing-masing, kemudian kita bisa label. Ini opsional aja bagi teman-teman yang menggunakan, silakan. Bagi yang tidak menggunakan juga diperbolehkan. Ini sebagai opsional. Jadi kita melabel data. Jadi label data di sini kita bisa menyesuaikan dengan data dari si anak. Jadi di label itu sudah ada. Jadi si ruang satu nomor berapa, nomor urut berapa sudah di merge atau sudah di label. Nanti mungkin kita akan bahas di menu admin bagaimana mengupload fotonya secara video terpisah teman-teman ya. Kalau kita bahas di sini mungkin kelamaan nih sini. Mungkin nanti ada pengembangan dan lainnya seterusnya tuh. Kemudian ada selanjutnya ada juga menu berita acara. Nah, berita acara di sini akan terisi otomatis ketika pengawas di ujian. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu fitur pengawas bisa tonton video di pertemuan sebelumnya ya terkait fitur pengawas. Jadi nanti dari pengawas sudah mengisi berita acara akan masuk data di sini. Jadi
Si admin bisa mencetakkan berita acara langsung live time seperti itu teman-teman. Kemudian ada hapus ruang ujian. Jadi teman-teman misalnya sudah kebanyakan ternyata ruangnya yang kepakai cuman 1, 2, 3 aja, ternyata ruang 4 nggak kepakai, ruang 5 juga nggak kepakai, udah teman-teman bisa delete gitu. Jadi nggak permanen ya, karena bentuknya adalah fleksibel. Oke, lanjut setelah di ruang ujian, ada selanjutnya adalah menu token. Nah, di sini admin bertindak sebagai disebut penjaga token bisa juga ya, atau bagian manajemen token bisa juga seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi ketika guru atau mungkin kita berbasis yang kita membantu seperti teman-temannya, jadi token-token akan terkumpul semua token di sini. Nanti di menu token ada apa fiturnya? Nah, menu token teman-teman di sini ada banyak fitur sekitar 5 fitur. Yang pertama adalah admin bertindak sebagai pembroadcast token. Jadi, ketika fitur ini tidak diaktifkan, maka di pengumuman pengawas yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, maka tidak akan muncul fitur token ini. Jadi, tokennya tidak bisa. Karena fitur token ini digunakan untuk memulai ujian. Jadi untuk recovery ujian, memulai ujian, semua ada di sini. Jadi kalau teman-teman ingin mengujikan satu soal, maka di sini langsung teman-teman aktifkan saja. Tinggal di-on-kan, maka yakin mengaktifkan token untuk pengawas. Nah, di sini ada peringatannya jika yes, maka token tersebut akan muncul di menu informasi pengawas. Seperti itu. Kemudian juga ada fitur cetak. Jadi, admin juga bertindak sebagai pencetak soal, bagai misalnya ada satu guru yang kesusahan dalam mencetak atau apa, bisa dibantu di sini. Atau fitur admin juga bisa mengisi namanya bank soal. Seandainya ada edit soal di sini, salah kunci jawaban, atau salah mungkin gambarnya, atau salah bagian ABC-nya, atau salah acakannya. Nah, ini admin bisa bertindak sebagai editing soal. Kemudian juga si admin bisa melihat skor atau nilai per mapel masing-masing. Jadi fitur ini di admin juga muncul dan di guru juga muncul. Jadi guru juga bisa langsung lihat nilainya dan si admin juga langsung bisa lihat nilainya. Jadi opsional, misalnya ada guru yang bermasalah atau ada guru yang mungkin telat atau bagaimana untuk menyetorkan nilainya, kita bisa langsung akses nilainya. Kemudian di sini ada fitur setting teman-teman ya. Di sini kita akan jelaskan fitur setting sedikit terkait di fitur admin. Maka kita akan coba di fitur admin ini teman-teman. Jadi ada setting, kita bisa atur waktunya ada 90 menit ya. Kemudian ada uh, buka ujian ya, di kita buka ujian, kemudian ada kita hanya sekali jawab, kita bisa atur settingannya semua dan kode masuk ujian kita bisa generate by system teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman generate ulang, maka kodenya akan berubah sesuai dengan kode generate soal. Nah, jangan lupa juga teman-teman bisa save di sini untuk menyimpan konfigurasi yang sudah di exam setting ini. Oke? Kemudian juga eh nah, di sini ada payment. Nah, ini ada fitur payment. Jadi payment ini apa fungsinya? Seandainya teman-teman misalnya kehabisan kuota download. Jadi di sini example dari admin adalah bertindak ketika habis ya. Misalnya kuota siswa downloadnya habis. Jadi kita bisa lihat berapa sih jumlah kuota dari sisa kuota download kita gitu. Jadi ketika dia kan lifetime update ya teman-teman. Nah, seandainya kita habis, kuota download kita nol, maka di sini ada fitur namanya perpanjang langganan. Nah, perpanjang langganan ini berfungsi apa? Ketika teman-teman habis ya, habis kuota downloadnya, bisa jadi digunakan kupon ya. Jika ada kupon nanti mungkin dari saya memberikan kupon atau bagaimana. Jadi teman-teman bisa langsung klik di sini untuk generate. Jadi ya, sesuaikan ya jumlah siswa. Misalnya teman-teman, oh yang perlu download cuma 10 orang. Berarti cuma 10 ya. Jadi 10. Jadi
Dia akan by sistem membeli kuota download itu sudah ada per soal. Jadi kuota download akan otomatis tertambah jika sudah melakukan pembayaran. Contoh eksempel saya adalah 10 kuota, kita lanjutkan. Nah, di sini teman-teman ada namanya payment gateway. Nah, teman-teman bisa opsional, bisa gunakan GoPay, Kris, ya. Kemudian ada virtual account, ada BNI, Mandiri, semua teman-teman. Kemudian ada Dana, Oppo, Kris, semua teman-teman. Semua sudah bisa. Jadi ada bayar selama. Jadi kita kasih batas waktu pembayaran itu sampai 15 menit. Jadi setelah teman-teman tidak membayar, maka apa efeknya? Maka tidak akan terjadi penambahan kuota, jadi nol. Jadi hari itu juga teman-teman pembayaran langsung juga akan muncul seperti itu, pending ya, statusnya pending. Jadi kita belum status beli seperti itu. Nah, kemudian juga ada fitur tambahan lagi yaitu tambah jumlah peserta didik. Seandainya contoh, waktu kemarin saya pembelian kuota pertama adalah 50 siswa. Kemudian setelah masukan kita bisa tambah. Misalnya ada jumlah siswa kita per siswa kita kasih harga 3.500. Ini sudah termasuk sangat murah sekali teman-teman ya. Jadi seandainya teman-teman ada siswa tambahan 1.000 seperti itu, jadi langsung bisa beli kuota atau beli jumlah siswa. Jadi ini 3.500 bisa dianggarkan untuk dana ujian teman-teman. Seperti itu. Kemudian juga di sini ada tambah kuota download. Jadi kita ada perpanjang langganan, kemudian ada kuota download. Nah, di sini misal seandainya kuota downloadnya kita kasih harga Rp400. Jadi seandainya teman-teman mau nambah kuota download 600 seperti itu. Jadi ya segini total harganya. Jadi kuota downloadnya. Jadi kalau teman-teman mau perpanjang dengan layanan yang ada sediakan oleh Indo Exam, maka teman-teman langsung bikin perpanjang. Kalau kuota downloadnya habis, langsung download. Nah, di sini teman-teman juga bisa cetak faktur. Jadi kalau sudah melakukan pembelian, misalnya untuk anggaran sekolah atau pendidikan yang lainnya, teman-teman langsung bisa cetak faktur seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin untuk fitur admin itu dulu. Bagi teman-teman yang ingin testing atau uji coba, langsung kontak nomor yang sudah tertera. Kita bahas menu selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.